Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila Dondo, Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah Universitas Abdul Muthalib Sangaji Ambon. Sebelumnya di sini saya akan menyelesaikan tugas saya yang baju tentang asas pemerintahan yang baik. Sebelum kita masuk di asas pemerintahan yang baik, kita harus ketahui tentang asas hukum pemerintah yang baik adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan agar berjalan secara adil, jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, dasar hukum pemerintah yang baik yaitu dasar hukum asas pemerintah yang baik 1. Undang-Undang Nomor 1945 Pasal 1 Ayat 3. Indonesia adalah negara hukum. Yang dimaksud yaitu semua tindakan pemerintah harus sesuai dengan hukum dan aturan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah Pasal 10 menyebutkan bahwa asas-asas yang harus diikuti pemerintah yaitu pemerintahan harus adil, terbuka, tidak sewenang-wenang, dan berpihak kepada kepentingan umum. Yang ketiga, putusan pengadilan atau jurisprudensi. Beberapa asas lahir dari keputusan hakim, terutama dalam perkara melawan tindakan pemerintah, yang artinya pengadilan ikut membentuk aturan tentang bagaimana pemerintahan harus menyetujui materi. Materi selanjutnya yaitu tentang asas hukum pemerintahan yang terbagi menjadi 10 asas. 1. Asas kepastian hukum, yaitu pemerintahan harus bertindak berdasarkan hukum yang jelas, tidak boleh seenaknya sendiri. Masyarakat juga berhak mengetahui aturan yang berlaku. Contoh, jika seseorang ingin mengurus izin usaha, maka prosedurnya harus sesuai dengan aturan yang tertulis, tidak berubah-ubah. Asas yang kedua, asas keterbukaan, yaitu pemerintah wajib menyiapkan informasi penting kepada masyarakat dengan jujur dan terbuka, kecuali yang sifatnya rahasia negara. Contoh, pemerintah membuka data anggaran bantuan sosial agar masyarakat tahu dana yang digunakan untuk apa saja. Yang ketiga, asas kepentingan umum, yaitu setiap keputusan pemerintah harus mengutamakan kepentingan rakyat banyak, bukan untuk kepentingan pribadi, kelompok, ataupun golongan tertentu. Contoh, pemerintah membangun jalan di daerah terpencil untuk memudahkan akses warga, meskipun daerah itu jauh dari kota. Asas yang keempat yaitu asas tidak menyalahgunakan wewenang, yaitu pejabat atau aparat pemerintah tidak boleh menggunakan kekuasaannya untuk hal-hal yang merugikan orang lain atau menguntungkan dirinya sendiri. Contoh, seseorang pejabat tidak boleh menggunakan dana desa untuk keperluan pribadinya, seperti membeli barang mewah atau barang-barang yang lain untuk pribadinya sendiri. Asas kelima, asas ketidakberpihakan, yaitu pemerintah harus bersikap netral dan adil, tidak memihak salah satu pihak, terutama saat mengambil keputusan. Contoh, dalam penyelesaian konflik tanah antar warga, pemerintah harus objektif dan memeriksa bukti dari kedua belah pihak secara adil. Yang keenam, asas kecermatan, yaitu setiap kebijakan atau tindakan pemerintah harus dilakukan dengan teliti dan hati-hati agar tidak merugikan orang lain. Contoh, sebelum memberikan izin pembangunan gedung, pemerintah harus memastikan bahwa bangunan itu tidak melanggar aturan tata ruang. Asas yang ketujuh, asas pelayanan yang baik, yaitu pemerintah harus memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, ramah, mudah diakses, dan tidak mengganggu. Contoh, pelayanan pembuatan KTP dilakukan dengan sistem antrian yang tertib dan petugas yang melayani dengan sopan. Asas ke-8, asas akuntabilitas, yaitu pemerintah harus bisa menjelaskan dan mempertanggungjawabkan seluruh tindakan dan keputusannya kepada masyarakat. Contoh, setelah proyek pembangunan selesai,
pemerintah membuat laporan keuangan yang dapat dilihat oleh masyarakat. Itu 9, asas proporsionalitas, yaitu keputusan atau tindakan pemerintah harus seimbang dan sesuai dengan besarnya masalah, tidak berlebihan. Contoh, pelaku pelanggaran ringan seperti parkir sembarangan cukup diberi teguran atau denda ringan, tidak langsung ditahan. Itu yang ke-10, asas profesionalitas, yaitu pemerintah harus bekerja sesuai dengan keahlian, aturan, dan etika profesi, bukan berdasarkan kepentingan pribadi. Contoh, petugas dinas kesehatan harus bekerja sesuai standar medis dan tidak boleh melayani pasien secara sembarangan. Sekian dari materi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.